Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang pemuda di Kabupaten Bulukumba terlibat duel maut saat hendak pergi menuju tempat hajatan takziah. 1 orang meninggal dunia. Diguyur hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang dan menutup jalan poros Trans Sulawesi di Kabupaten Goa. Seorang petani di Kabupaten Goa tewas tersambar petir saat menggarap sawah bersama istrinya. Sang istri selamat. Dua orang pemuda Kabupaten Bulukumba terlibat duel maut pada Sabtu malam 2 Desember lalu. Salah satu akhirnya tewas di rumah sakit akibat luka di tubuhnya. Diduga karena persoalan sepele, seorang pria Parubaya di Kabupaten Bulukumba tewas setelah terlibat duel maut dengan temannya sendiri saat hendak menghadiri hajatan takziah di salah satu rumah kerabatnya di Desa Borong, Kecamatan Herlang. Korban tewas diketahui berinisial YS, sempat mendapat perawatan medis di Puskesmas Herlang, namun nyawanya tak tertolong. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian mengejar pelaku berinisial SH. Pelaku sempat melarikan diri usai terlibat duel dan melihat korban bersimbah darah. Selasa lalu pelaku ditangkap polisi. Dari pemeriksaan pelaku terungkap penyebab duel maut korban dan pelaku berpapasan di jalan saat hendak menghadiri tempat takziah. Tiba-tiba keduanya terlibat perdebatan. Korban sempat memukul pelaku di bagian dada dan membuat pelaku naik pitam hingga terjadi duel menggunakan senjata tajam. Korban bersama dengan pelaku bertemu di jalanan, yang mana mereka berdua ini hendak ingin datang ke rumah salah seorang warga yang melaksanakan takziah atas meninggalnya keluarganya. Namun di situ mereka saling bertegur dan terjadi kesalahpahaman. Menurut keterangan sementara bahwa pelaku ini awalnya dipukuli dadanya, tapi tidak keras loh ya. Kemudian secara refleks atau tiba-tiba si pelaku ini langsung mencabut perannya dan memerangi beberapa kali kepada terhadap korban tersebut. Tidak ada dendam atau apakah? Untuk sementara kita belum ada dendam apa-apa, belum ada. Cuman kita sementara masih proses pendalaman terhadap pelaku. Pelaku dijerat pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Tim Resmo Polsek Tamalan Raya menangkap seorang pria pelaku jambret telepon genggam milik seorang wanita yang membonceng motor di Kota Makassar. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, polisi dapat mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kamera pengawas merekam penjambretan yang dilakukan oleh 2 orang pria berboncengan motor kepada 2 orang wanita yang juga berboncengan motor di Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar pada 18 November lalu. Pelaku yang datang dari arah belakang korban memepet motor korban dan mengambil telepon genggam yang sedang dipegang oleh seorang wanita yang dibonceng. Pelaku kemudian kabur dan tak bisa dikejar. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap salah satu pelaku bernama Purwanto, berusia 18 tahun di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Polisi juga menyita barang bukti HP milik korban. Kronologis tertangkapnya ini berdasarkan barang bukti CCTV. Jadi terekam CCTV pada saat melakukan jambret di jalan. Sehingga dengan dasar itulah anggota Polsek Tamalan Raya melakukan penyelidikan dengan berdasarkan hasil rekaman CCTV itu, sehingga didapatlah ciri-ciri pelaku dengan identitas pelaku ditangkap di wilayah Biringkanaya. Ini peranannya pelaku ini apa ini, Bundan? Untuk peranan pelaku, kalau yang tertangkap saat ini 1 orang, yaitu sebagai joki sepeda motor. Kalau untuk eksekutornya yang mengambil
handphone itu sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Kini petugas mengejar rekan pelaku yang belum terungkap. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Polisi air dan udara Polairut Polres Pangkep menggelar patroli ke sejumlah pulau terdekat pada Selasa siang. Petugas menghimbau warga nelayan agar mengurangi aktivitas dengan transportasi laut karena cuaca saat ini tidak menentu. Segera berhati-hati pada saat melakukan. Polisi air dan udara atau Polairut Polres Pangkep menggelar patroli laut dan mengimbau kepada para nelayan, pengemudi kapal serta penumpang kapal untuk mengurangi aktivitasnya di laut. Imbauan itu dilakukan menyusul peristiwa tenggelamnya kapal di perairan Pangkep hingga 2 kali dalam 2 bulan terakhir. Peristiwa terakhir terjadi pada pekan lalu yang menewaskan 7 orang warga pulau setelah kapal yang ditumpanginya dihantam ombak hingga tenggelam. Petugas mengingatkan warga pulau agar berhati-hati saat melakukan perjalanan laut karena kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Masyarakat nelayan agar berhati-hati pada melaksanakan pencarian ikan dan menghimbau kepada penumpang pemilik kapal yang melakukan penumpang untuk tidak lupa menggunakan pelampung. Kami mengimbau supaya agar berhati-hati pada saat melakukan penyeberangan ke pulau-pulau supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas juga meminta aktivitas pelayaran harus sesuai standar operasional, salah satunya dengan menyediakan pelampung. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Tidak kuat menahan derasnya hujan disertai angin kencang, sebuah pohon besar tumbang dan menutup jalan poros Trans Sulawesi di Kabupaten Goa. Akibatnya akses lalu lintas lumpuh selama 2 jam. Video amatir warga ini memperlihatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menutupi seluruh badan jalan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Selasa siang. Warga bahu-membahu menyingkirkan batang pohon agar ruas jalan tersebut kembali dapat dilalui kendaraan. Proses evakuasi pohon tumbang pun berlangsung hingga hampir 2 jam dan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Menurut warga, pohon tersebut tumbang saat terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Banyak sekali tadi nih, jalan langsung dari atas nih tadi. Gara-gara apa ini Pak? Sehingga tumbang? Angin kencang itu. Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas. Namun akibat insiden ini, jalan poros Trans Sulawesi sempat lumpuh selama 2 jam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.